Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, untuk pertemuan kita, Ekstra KIR akan membahas tentang pengantar KIR, sikap ilmiah, dan ruang lingkup KIR. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu KIR. Secara singkatan, KIR adalah kelompok ilmiah remaja, yaitu kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya yang dihasilkan melalui cara berpikir menurut kaidah penalaran yang logis, sistematis, dan rasional, dapat berwujud suatu alat atau berupa karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana sejarah adanya KIR di Indonesia? Nah, awalnya di dunia terbentuk Youth Science Club atau disingkat dengan YSC. Awalnya dibentuk bagi remaja yang berusia 12-18 tahun oleh UNESCO. Sudah tahu ya apa itu UNESCO? Yaitu organisasi PBB yang bergerak dalam kebudayaan dan pendidikan. Itu dibentuk pada tahun 1963. Tetapi pada tahun 1970 batasan usia tersebut diubah menjadi 12-21 tahun. Nah, di Indonesia, Koran Harian Berita Yuda membentuk Remaja Yuda Club atau RYC. Selanjutnya, difasilitasi oleh LIPI, RYC mengalami berbagai perkembangan dan berubah nama menjadi Kelompok Ilmiah Remaja atau biasa disingkat dengan KIR. Nah, apa tujuan dibentuknya KIR? Yaitu untuk mengembangkan sikap ilmiah, kejujuran dalam memecahkan gejala alam yang ditemui dengan kepekaan yang tinggi berdasarkan metode yang sistematis, objektif, rasional, dan berprosedur, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan kompetensi pengembangan diri dalam kehidupan. Nah, apa manfaat yang diharapkan ketika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler KIR? Yang pertama, membangkitkan rasa keingintahuan terhadap fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir terhadap fenomena-fenomena alam atau gejala-gejala alam. Yang ketiga, mengenal sifat-sifat ilmiah, jujur, optimis, terbuka, percaya diri, toleransi, kreatif, kritis, dan skeptis. Nah, mungkin untuk istilah tersebut mungkin beberapa sudah terbiasa ya. Hanya mungkin ada satu istilah yang mungkin agak jarang terdengar, yaitu skeptis. Di sini skeptis yang dimaksud adalah sikap kehati-hatian dalam menerima informasi. Nah, dan yang keempat, meningkatkan minat membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas yang menumbuhkan kemampuan berkreasi dan daya kritis. Yang keenam, menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi melalui pengalaman diskusi, debat, dan presentasi ilmiah. Dan yang kedelapan, KIR ini sebagai wahana untuk menempa kedewasaan, sikap, dan kepribadian. Nah, tadi kita berbicara tentang sikap ilmiah. Apa yang dimaksud dengan sikap ilmiah itu? Yaitu sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan ketika menghadapi persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan mendapat hasil yang baik pula. Nah, apa saja komponen dari sikap ilmiah itu? Yang pertama, jujur, yaitu menyatakan sesuatu apa adanya. Yang kedua, sikap ingin tahu. Dalam menyelidiki masalah, memaksimalkan panca indera, jadi akan semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, terbuka dan objektif, jadi kita harus berpandangan luas, terbuka, dan bebas dari praduga. Jadi harus berdasarkan data yang kita peroleh. Yang keempat, toleran.
yaitu tidak merasa dirinya yang paling benar. Yang kelima, skeptis, yaitu kehati-hatian dan kritis dalam menerima informasi. Yang keenam, optimis, yaitu berpengharapan baik dalam menghadapi sesuatu, tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, pemberani. Di sini sifat pemberani yang dimaksud adalah ketika dalam menghadapi ketidakbenaran dan penipuan. Yang kedelapan, kreatif, yaitu dapat memunculkan ide-ide atau gagasan baru. Yang kesembilan, kritis, yaitu tidak langsung menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Yang kesepuluh, menghargai hasil karya orang lain. Yang kesebelas, singkap menjangkau ke depan. Nah, apa saja ruang lingkup pikir yang nanti akan kita lakukan? Yang pertama, ada kegiatan eksperimen. Dan yang kedua, ada observasi lapangan. Yang ketiga, teknologi tepat guna atau nanti hastakarya, mengolah dari barang yang tidak berguna atau limbah menjadi barang yang bermanfaat atau menjadi suatu alat. Yang keempat, forum diskusi ilmiah. Yang kelima, penyusunan karya tulis ilmiah. Dan yang keenam, presentasi ilmiah. Dan nanti akan ada beberapa tambahan kegiatan yang dikoordinir oleh KIR Asgama. Nah, sekarang kita fokus ke karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang memaparkan suatu masalah berdasarkan hasil penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi apa di sini ada kata sistematis. Jadi sistematis nanti kita mengikuti pola tertentu. Jadi nanti ada skema tertentu yang harus kita patuhi. Nah, di sini kita berbicara tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah itu adalah suatu metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Jadi, sudah ada panduan yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pikiran kita atau yang kita hadapi. Nah, apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama, kita harus merumuskan masalah dulu. Jadi, apa sih permasalahan yang kita hadapi? Kita rumuskan dengan jelas. Jadi, kalau masalahnya jelas, dalam langkah selanjutnya maka juga akan lebih mudah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Jadi kita kumpulkan berita-berita, informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita hadapi selengkap-lengkapnya. Dan yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi setelah kita kumpulkan informasi tentang masalah yang kita hadapi, kita buat jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kita melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, dalam melaksanakan percobaan tentunya kita menetapkan variabel-variabel apa yang akan kita teliti dan prosedur kerjanya. Jadi kita susun dulu variabel yang diteliti dan prosedur kerjanya seperti apa, dan nanti baru melakukan eksperimen. Nah, yang kelima, dari eksperimen itu data dikumpulkan ya. Jadi yang kelima, data yang sudah terkumpul kita analisis. Jadi dengan menganalisis data sesuai dengan data yang kita peroleh. Nah, kemudian yang keenam, setelah data teranalisis dengan baik dan lengkap, maka kita membuat kesimpulan. Nah, di sini akan kita bandingkan kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan data dengan hipotesis yang kita susun di awal. Kemudian yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian tersebut kita komunikasikan bisa secara tertulis, bisa secara
lisan. Secara tertulis bisa kita tulis dalam bentuk sebuah laporan. Nah, setelah lisan bisa kita sampaikan dalam bentuk forum diskusi ilmiah atau seminar atau yang lainnya. Nah, apa ciri-ciri karya tulis ilmiah tersebut? Yang pertama, reproduktif. Maksudnya, pemahaman yang membaca tulisan tersebut sama dengan pemahaman si penulis. Yang kedua, tidak ambigu. Maksudnya, bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda atau membingungkan bagi si pembaca. Yang ketiga, objektif atau tidak emotif. Jadi, di sini bahwa objektif itu maksudnya berdasarkan fakta, data di lapangan, tidak melibatkan perasaan atau emosi dalam penulisan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku dan efektif. Jadi maksudnya bahasa baku di sini adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan maksudnya efektif adalah bahasa yang kita pilih tidak bertele-tele, tapi menggunakan bahasa yang baku, hemat, dan efektif, mudah dipahami. Yang kelima, terdapat kohesi. Jadi, maksudnya kohesi di sini ada kesinambungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Jadi pembahasan tidak putus, tapi berkesinambungan. Yang keenam, sistematis, jadi memiliki urutan yang mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, apa saja contoh karya tulis ilmiah itu? Nah, nanti biasanya akan ada dibagi dua, ada yang karya tulis ilmiah di bidang pendidikan, ada karya tulis ilmiah penelitian. Meskipun semuanya nanti berdasarkan dari penelitian, hanya dibedakan karena organisasinya. Yang pertama karya tulis ilmiah pendidikan. Di sini contohnya adalah paper, atau mungkin bisa disebut dengan artikel ilmiah, atau mungkin ketika ada tugas biasanya seperti resum materi. Dan yang kedua ada praskripsi. Praskripsi ini maksudnya untuk mahasiswa yang hanya pada tahap diploma, biasanya belum membuat skripsi, tapi ada penulisan tugas akhir dan disebut biasa disebut dengan praskripsi. Kemudian skripsi. Nah, skripsi ini merupakan tugas akhir untuk jenjang strata 1. Dan ada tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk strata 2 atau S2. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini merupakan tugas akhir jenjang S3 atau untuk doktor. Nah, kemudian ada yang kedua, karya tulis ilmiah penelitian. Di sini bisa berupa naskah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Nah, biasanya ketika nanti kan ada lomba-lomba hasil KTI ya, atau mungkin biasa diselenggarakan oleh sekolah-sekolah atau universitas atau lembaga ilmu pengetahuan atau LIPI yang biasanya setiap tahun mengadakan lomba. Nah, di situ hasil KTI itu bisa dikategorikan masuk ke laporan hasil penelitian. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama kita sampai sini dulu, dan ini saya mohon ada tugas yang wajib dikerjakan oleh anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Nah, saya ingin mengetahui tingkat pemahaman melalui tugas yang saya berikan. Nah, tugasnya yang pertama, nanti carilah contoh salah satu judul karya tulis ilmiah. Nanti dapat berupa paper, artikel ilmiah, praskripsi, skripsi, naskah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian, atau nanti bisa browsing tentang KTI melalui internet ya, nanti cari contoh karya tulisnya, kemudian nanti bisa dicetak. Nah,
Kemudian, atau mungkin kalau misalnya bisa membaca atau meminjam dari praskripsi atau skripsi ayah atau ibunya, nah, nanti bisa dibaca. Atau mungkin nanti bisa tanya-tanya sama bapak atau sama ibu atau sama ayah, sama mama atau papanya atau bagaimana menyebut biasanya ya. Nah, nanti bisa dibaca dengan teliti dari awal sampai akhir. Ya nanti diperkirakan ya. Nah, kemudian baca teliti ya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian saya minta untuk membuat inti materinya atau ringkasan materinya. Nah, nanti bisa ditulis tangan atau diketik. Nah, untuk yang diketik dikumpulkan dalam bentuk Word. Dikumpulkan dalam bentuk Word ya. Kemudian kalau yang ditulis tangan nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk foto. Nah, saya mohon nanti dikumpulkan paling lambat hari Ahad tanggal 18 Oktober 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ke email saya. Alamatnya seperti yang tertera ya. Untuk formatnya nanti kita buat sederhana saja. Judulnya, judul KTI-nya apa? Kemudian penulisnya siapa? Inti materinya seperti apa bisa dituliskan dengan jelas. Nah, seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya yang saat ini sedang belajar secara online di rumah. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tak kurang suatu apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.